Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Mina Glewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kali ini kita akan bahas padat tebar guys ya. Kita bahas padat tebar sambil ngasih makan ikan. Tentang apa itu pengertian padat tebar, bedanya apa dengan tebar padat. Oke, di sini banyak yang gagal paham atau banyak yang sengaja digagalkan pahamnya ya. Saya buat konten ini karena saya lihat kemarin ada beberapa video yang ternyata sengaja untuk menggagalkan paham para pemula guys. Entah itu karena penggodokan judul dan thumbnail biar menarik ya, atau memang dia tidak paham guys. Jadi ceritanya ada konten kreator yang main ke tempatnya pembudidaya ikan. Dia pakai sistem budik damber, entah itu biovlog atau FK. Saya tidak melihat filter di situ, cuma melihat aerator saja. Dan di judulnya, di thumbnailnya dituliskan padat tebar 700, air tidak bau, tebar super padat, seperti itu ya. Nah ternyata saya lihat komen-komennya itu banyak yang bertanya-tanya guys dan penasaran. Ada juga pembudidaya yang sudah paham dan meluruskan masalahnya, mengingatkan awas tersesat seperti itu ya. Dan saya juga meluruskan masalahnya di situ guys. Ternyata setelah melihat videonya sampai habis, memang waktu di bibit itu ada ikan 700 ekor guys dalam satu ember. Dan embernya kapasitas 120 liter. Jadi padat tebarnya tidak 700 ya, itu bisa lebih dari 700 karena volume airnya cuma 120 liter. Karena pengertian padat tebar itu jumlah ikan per 1 meter kubik air. Jadi panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, itu 1 meter kubik air guys. Dan 1 meter kubik air itu volumenya 1000 liter. Ingat ya, 1000 liter. Dan yang dibahas di video itu ternyata volume air di embernya cuma 120 liter, berisi ikan 700 ekor. Nah, untuk pembudidaya yang sudah paham itu komennya, kalau itu sampai panen berarti kalau ikan 1 kilo isi 10, itu nanti hasil panennya 70 kg. Apa itu muat? 50 kg aja sudah satu kotak, satu box kalau kita timbang seperti itu ya. Untuk yang pembudidaya pemula tanya-tanya pakai metode apa, seperti apa gitu. Banyak juga yang dipakai untuk bercandaan. Mungkin setelah ditebar besoknya sudah dipanen seperti itu ya. Jadi saya jelaskan di sini guys, biar Anda pemula khususnya tidak tersesat ya dengan konten-konten seperti itu. Mungkin tujuan dari konten kreator ini cuma untuk mendapatkan viewer guys. Dia mengabaikan edukasi yang diberikan ya, dan itu fatal dampaknya karena menyesatkan, khususnya untuk pemula yang masih belajar. Dan itu pasti akan tertarik nanti guys dengan hemat tempat pada tebar seperti itu. Padahal jika kita logika lagi itu tidak masuk akal guys. Satu ember 120 liter dikasih ikan 700 ekor sampai panen, itu tidak masuk akal ya. Karena kita tahu kalau kita nimbang waktu panen itu 50 kg itu satu box itu guys. Nah kalau ember itu kan kurang lebih ya sama seperti satu box itu ya, kurang besar sedikit. Apa kok muat ikan 7 kuintal dimasukkan dalam satu ember itu kalau panen? Nah ternyata saya tonton videonya sampai habis, ikan bertambah besar, disortir lagi guys sampai menjelang panen. Ternyata panennya satu ember itu cuma 20 kg. Nah disitu artinya kalau ikan beratnya 1 kg isi 10 ekor, berarti kan kurang lebih cuma 200 ekor ikannya guys dalam ember itu. Nah disitu ya. Jadi jangan tertipu thumbnail dan judul dari video, karena tidak semua konten kreator itu budidaya lele guys. Jadi kalau Anda untuk mencari guru atau mencari panduan untuk acuan budidaya lele Anda harus lebih berhati-hati.
Dan kemarin sudah saya jelaskan, lebih baik Anda itu main ke tempat teman-teman di sekitar Anda guys, itu lebih enak. Nanti Anda akan dituntun dan dikenalkan juga cara pemasarannya, terus mendapatkan bibit dari supplier yang terpercaya, seperti itu ya, daripada Anda belajar dari konten-konten yang nggak jelas, asal usulnya dia cuma asal aja buat konten, yang penting dapat viewer. Nah itu bisa menyesatkan. Seperti itulah. Jadi walaupun kita ingin tebar padat dengan melebihi kapasitas maksimum secara teori ya, itu juga kita pikirkan dulu guys. Kita pikirkan itu masuk akal atau enggak ya. Sekarang ikan itu juga butuh ruang gerak, suplai oksigen, kualitas air untuk tempat hidupnya itu harus terjaga. Kalau misalkan kita hidup di lingkungan sempit yang banyak penduduknya, lingkungan kumuh, itu juga kita pasti tidak nyaman guys. Kesehatan kita terganggu, tingkat kriminal di situ pasti meningkat karena kejenuhan, tingkat stres ya. Sama begitu juga halnya ikan. Ikan juga butuh ruang gerak, air yang bagus, kadar oksigen untuk dia bernapas. Jika dia ditaruh tempat sempit, kumuh, tentunya nanti pasti akan berdampak negatif untuk ikan guys. Penyakit akan ngumpul di situ karena kekurangan oksigen, nanti dia bisa menggantung dan pertumbuhan ikan juga terhambat. Pengalaman saya pribadi, saya pernah tebar padat guys. Saya dulu belum ada bioflok atau FK ya. Saya nggak pakai aerator, saya cuma pakai probiotik aja. Itu untuk tebar 350 per meter. Itu sudah maksimal guys. Kita mengganti air 2 minggu sekali. Bener airnya nggak bau ya, tapi memang jenuh sekali airnya guys dengan kotoran ikan. Dan beberapa kali kasus waktu kita lengah, ikannya juga sakit guys. Amoniak yang tidak terurai, kena air hujan meledak, ikannya seperti terbakar. Dan itu saya pengalaman sampai merugi puluhan juta guys, 2 kali terjadi. Lalu metode tebar padat saya tinggalkan karena lahan saya yang luas. Kenapa saya harus mengejar jumlah produksi, sedangkan kolam saya juga banyak. Makanya saya sekarang tebar longgar, kualitas air gampang dikontrol. Saya juga punya pekerjaan lain selain di kolam. Jadi waktu di kolam saya ini sangat sempit guys. Cuma pagi sebelum berangkat kerja dan sore hari setelah pulang kerja. Sampai menjelang maghrib saya sudah tidak di kolam lagi guys. Maka dari itu saya pilih untuk tebar longgar, itu lebih aman, tidak beresiko, kontrol air lebih gampang, air tidak cepat rusak. Dan ikan yang ditebar longgar itu lebih cepat besar guys daripada Anda tebar padat. Kalau nggak percaya silakan Anda buktikan sendiri. Saya sudah membuktikannya berulang kali. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya, biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya, karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.